Nah, ini di SIM perpus terdatanya penulisnya adalah Pak Nafi gitu. Apakah ini ketemunya satu gitu, dan kata anak-anak sih ada beberapa lagi gitu ya yang nggak cocok gitu. Maunya itu sebetulnya dari SIM perpus ini misalkan terlalu banyak, kalau misalkan kita mau download langsung filenya itu terlalu berat, di-linkkan saja gitu. Jadi misalkan di ResearchGate atau di Google Scholar sudah ada link buat download PDF-nya, ya sudah di-linkkan saja ke situ, kan selesai ya sebenarnya. Kalau ada yang nggak cocok kan jadi masalah ya gitu. Iya. Nah, ini gimana Pak Isam? Maunya nge-linkkan gitu ya. Kalau dibuat kalau datanya ini sebenarnya di-input sih, Bu. Kemarin itu nginput manual kalau data penelitian, publikasi input manual. Kalau mau di-linkkan ya nanti kalau di-linkkan itu kan harus ngambil metadata dari mereka nya, kan harus ada ininya, kita harus punya web service-nya mereka. Dan itu mungkin agak susah kalau kita langsung nge-linkkan terus kita tampilkan ke sistem kita, itu agak susah. Jadi mungkin metadatanya ya kita input manual, tapi nanti bisa diklik itu nge-link ke ResearchGate atau ke Google Scholar-nya itu. Iya, jadi langsung nge-link ke ResearchGate, link apa laman ResearchGate-nya gitu aja. Ya, atau Google ya, Scholar-nya. Maksudnya link, kalau diklik judulnya ini terus nge-link ke Google Scholar-nya gitu kan, Bu. Ya, bisa kalau gitu aja. Jadi buat gitu aja, ya. Jadi ya biar siapa tahu juga lewat Google Scholar itu kan dia bisa langsung, bisa nggak sih kan kalau Google Scholar, coba saya contohkan, share screen, ini ya, file PDF. Sorry ya. Nah ini nih. Nah ini. Jadi misalkan kalau Google Scholar kan di sebelah sininya ada PDF nih Pak. Iya. Nah ini kalau misalkan ke link ke sininya gitu bisa nggak? Tinggal ngambil linknya itu aja Bu berarti. Iya, maksudnya biar tinggal ngambil linknya, jadi kayak dimirrorkan gitu loh. Mirrorkan itu maksudnya? Ya maksudnya kita nggak nyimpan data itu, jadi kita save linknya nanti. Maksudnya PDF-nya nggak disimpan gitu kan? Oh ya, kalau PDF-nya aja bisa. Tapi kalau metadatanya juga, misalkan author, terus abstrak, itu enggak. Tarik ke sistem kita nggak bisa itu. Enggak. Jadi kayak kayak Mendeley gitu ya? Iya, itu yang susahnya di situ. Itu ya, pasti kalau akan lebih aja bisa, Bu. Itu pasti akan lebih ribet ya. Nanti diajarin itu aja dulu Pak Isam. Nggak tahu, saya juga belum kebayang. Jelaskan ininya aja Bu, jelaskan ini dulu, Laravelnya dulu, soalnya yang sistem perpus kemarin kan pakai Laravel, jadi saya jelaskan dulu konsepnya Laravel, baru nanti ya kalau mau dicontohkan bisa. Oke, ya itu aja. Oke, berarti nanti saya koordinasi lagi sama anak-anak ya. Oke, jadi yang lain, terutama tim SIM perpus ini ya, mendengarkan ya. Saya sambil record juga, masih recordnya. Nah ini, saya recordkan saja. Yang tadi sudah nge-record, yang record siapa? Pak Isam? Pak Jam bantu recordkan. Iya. Mana? Nggak ada. Chat. Oh enggak, ke saya aja. Oh iya, saya bantu rekam. Oke, siap. Ya, enggak Pak Isam, saya juga sambil menyimak, sambil belajar juga. Terima kasih. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini SIM perpus sudah gabung semua ya. Saya mulai langsung. Yang lainnya boleh menyimak. Untuk SIM perpus kemarin itu dikembangkan melalui media web ya,
dengan basisnya adalah PHP, tapi PHP-nya di sini adalah pakai framework. Maksudnya framework di sini adalah saya share dulu. Kelihatan ya layarnya? Layar saya kelihatan? Kelihatan. Oke, saya jelaskan dulu tentang maksudnya framework di sini. Kalau kemarin di PK2 kan sudah pernah belajar tentang web ya, tentang PHP dan web yang diajarkan Pak Huda dan Pak Angga itu ya. Ya, sudah dapat belum? Sudah, Pak. Ya. Kalau kemarin di PK2 itu kita mengembangkan web itu mulai dari dasar. Jadi kita membuat, misalkan kita membuat halaman web ya. Misalkan kita membuat halaman web, kok nggak kelihatan? Oke, yang Word saja. Ya, jadi intinya framework di sini adalah basicnya PHP, tapi di sini kalau framework itu sudah strukturnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan membuat sistem yang besar. Jadi kalau kita membuat sistem yang besar itu lebih enak pakai framework karena strukturnya itu sudah dikelompok-kelompokkan sama yang buat framework. Tapi kekurangannya adalah kita harus belajar memahami frameworknya itu di awal. Nah, kekurangannya kita harus belajar dulu di awal struktur frameworknya itu seperti apa. Kemudian kalau kita sudah paham struktur framework PHP-nya, selanjutnya itu akan mudah kalau kita membuat sistem yang besar. Ya. Jadi kelebihannya framework di situ adalah kalau kita ingin membuat sistem yang besar itu akan lebih dimudahkan. Nah, ini karena kemarin SimPurpose itu sudah terlanjur pakai framework Laravel, ya maka mau nggak mau yang SimPurpose juga harus memahami yang tentang framework Laravel ini. Framework Laravel itu, saya tuliskan Laravel, itu dia basisnya adalah PHP. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar PHP, tentunya basicnya sudah dapat ya. Kok aneh ya? Saya ketik aja, Bos. Laravel itu basicnya adalah PHP ya. Kalau PHP sudah dapat kemarin, maka untuk memahami Laravel tentunya agak lebih mudah ya. Tinggal memahami struktur Laravelnya itu bagaimana. Nah, kemudian Laravel ini dia kerjanya adalah dibagi menjadi 3 bagian. Dia strukturnya berbasiskan MVC. MVC itu adalah model, view, dan controller. Saya jelaskan dulu yang view-nya. View-nya di sini adalah ini terkait dengan tampilan dari aplikasi webnya. Ya, tampilan itu berarti kaitannya sama HTML ya. Kemarin kalau di PK2 itu kan berarti kalau tampilan itu kaitannya sama HTML, CSS, kemudian apalagi kemarin JavaScript ya, JavaScript, jQuery dan lain sebagainya. Itu adalah terkait tampilan ya, halaman antarmuka dari webnya ya, itu adalah view. Nah, ini nanti saya tunjukkan letaknya view itu ada di mana kalau di Laravelnya. Kemudian untuk model itu di sini adalah yang berkaitan dengan koneksi ke database ya. Kalau kemarin di PK2 itu kalau kita ingin membuat koneksi database di PHP kan ya kita harus membuat satu file connection.php gitu kan untuk mengkoneksikan ke database. Nah, kalau di framework ini kita istilahnya adalah model. Jadi di dalam model itu akan dibuat beberapa objek yang merepresentasikan
tabel-tabel yang ada di database. Nah, tentunya ya harus belajar database juga ini ya. Ada yang sudah paham database? Mungkin yang pernah ambil kuliah database saya. Di kelompok si perpus ada nggak yang pernah ambil database saya? Belum ada ya? Saya, Pak. Ada, Pak. Siapa itu? Sylvia, Atik, Fadila. Sylvia. Banyak, Pak. Oh gitu. Sudah pernah? Berberapa? Berenam. Kan tim Simperpus ada 6 orang, Pak. Yang sudah ambil. Sylvia. Maksudnya ambil Atik, kuliah database. Ngambil kuliahnya Pak Hisham PK2 kemarin. Oh, PK2. PK2 kan tentang web ya. Oh iya. Kalau yang database sendiri khusus database saja. Di PK2 kemarin kan nggak dibahas detail tentang database. Iya, Nah, ini mungkin nanti nanya teman-temannya nanya ke teman-teman yang pernah ambil database nantinya. Nah, ini koneksi ke database itu ada di bagian model. Jadi nggak perlu dibuat koneksi seperti di PK2 kemarin yang pakai file connection.php. Nah, kemudian yang logiknya itu ada di controller. Logik fungsionalitasnya yang menghubungkan antara tampilan sama database tadi itu pakai controller. Ya, misalkan kita mau melakukan login, itu kan berarti kita tampilkan dulu view-nya. Form untuk loginnya ditampilkan. Nah, itu bagiannya view, ya kan. Nah, kemudian dari tampilan ini kan user akan mengisi username sama password. Nah, kemudian yang diberikan oleh user di view-nya ini akan dimasukkan ke controller, diambil oleh controller, diolah di logiknya ini ya. Nah, untuk dibandingkan dengan database. Jadi controller istilahnya di sini adalah yang menghubungkan antara view dengan model, view dengan database-nya. Nah, itu struktur dari Laravel itu seperti itu ya. Jadi ada model, view sama controller. Jadi terpisah bagian-bagiannya. Nah, untuk sistemnya sendiri, nah nanti saya share ini ya, skripnya ya. Skripnya kan yang di sistem perpus kan belum dapat ya. Ini skrip yang ada di sistem perpus. Belum, Pak. Ini tak tutup semua dulu. Oke, nah ini ya, jadi kelihatan nggak ini misalnya. Simperpus itu kalian nanti taruh di folder XAMPP seperti biasanya ya, di folder apa namanya, di folder htdocs. XAMPP saya, kemudian folder htdocs. Nah itu Simperpus saya letakkan di localhost ini. Jadi kalau mau mengerjakan nanti di copy dulu ke situ. Ya. Nah, kemudian strukturnya di sini adalah tadi saya bilang ada model, view, dan controller. Yang pertama view tadi itu letaknya ada di sini, folder resource. Ya, kalau kita buka resource itu ada beberapa folder banyak sekali ya. Nah, ini yang penting-penting saja yang saya tunjukkan. Folder resource, kemudian ada folder views. Nah, itu letaknya views di situ. Nah, misalkan di sini ada halaman awalnya itu ada di misalkan yang skripsi aja yang saya tunjukkan ya. Misalkan halaman skripsi, nah ini halaman untuk list skripsinya itu ada di index blade ini. Nah ini kalau kita buka, nah ini kan skrip HTML ya, tapi strukturnya di sini kalau di Laravel itu dia menggunakan template blade template. Nah, di Laravel di sini view-nya itu pakai blade template. Nah blade template itu kayak ini ya, ada extend, tampilan master, section, konten. Kalau di PHP kemarin itu kayak include gitu ya. Kalau yang kemarin di PK2 itu kayak include header, kemudian include section konten, dan seterusnya. Ya, kemudian ini ditambahkan script HTML biasa. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan control flow, if else atau looping, nah itu bisa pakai add, if. Nah, ini berarti ini misalkan if kalau sessionnya sukses, misalkan inputnya tadi sukses, akan diberikan sebuah alert seperti ini. Nah, terusnya. Nah, kemudian, nah ini contohnya untuk melakukan pengecekan fitur yang hanya bisa diakses oleh yang sudah login saja, misalkan. Ya. Nah ini.
If, out, check, and out user ini adalah untuk control flow, untuk melakukan pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Nah, kalau dia sudah login, nah berarti dia akan menampilkan button ini, button tambah skripsi. Nah, kalau dia sudah login, berarti ini akan muncul button ini. Tapi kalau dia belum login, ya berarti nggak dimunculkan itu tadi buttonnya. Nah, kemudian contoh for itu seperti ini, looping, ya looping di Laravel pakai add for each $bidang s bi. Nah, bi bidang ini adalah array yang mau di looping kan. Bi ini adalah masing-masing item di dalam array-nya. Jadi nanti tinggal ditampilkan bi, nomor dan nama ya, nama, kemudian bi, skripsi, count, nah itu pakai looping seperti ini. Nah ini contoh view ya, contoh view. Jadi sebagian besar memang adalah script HTML ya, script HTML, kemudian ditambahkan beberapa template bleed di dalam Laravel. Nah itu view di situ. Kemudian saya lanjutkan dulu yang model tadi ya. Model tadi itu ada di sini, app. Nah, app di folder app. Nah, kemudian di sini ada beberapa file .php ini ya, bidang.php, buku.php, dosen.php dan banyak ini ya. Nah, ini adalah model yang merepresentasikan tabel di dalam database. Nah, berarti bidang.php ini berarti artinya di database itu ada tabel bidang. Dan buku.php ini berarti ada tabel buku di database-nya. Terus ini adalah tabel dosen. Dan ini nah ini di dalamnya ini adalah penjelasan terkait struktur dari database-nya. Nah, ini makanya kalau mau membaca ini ya berarti harus paham dulu database-nya. Tapi nggak perlu dipahami juga kalau butuhnya hanya untuk koneksi ya. Tanpa merubah database ya mungkin bisa, dan kalau cuma koneksi ke database-nya aja. Nggak perlu paham ini juga bisa. Nah, ini adalah terkait dengan koneksi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Ini berarti dosen itu berarti koneksi ke tabel pengabdian, terus koneksi ke tabel penelitian, dan seterusnya, skripsi. Ya, dan ini atribut-atributnya atau kolom-kolomnya di tabel dosen. Ya, jadi nanti kalau kita ingin mengkoneksikan ke tabel dosen ini, nanti langsung dikoneksikan melalui controllernya. Nah, controller itu ada di folder app juga, kemudian di folder http. Nah, http controller. Nah, ini ada beberapa controller. Misalkan kita lihat yang skripsi aja, yang saya edit kemarin yang skripsi. Nah, ini misalkan skripsi controller untuk skripsi. Ya. Nah, untuk mengkoneksikan ke database modelnya tadi, nah ini bisa pakai ini ya tadi. Misalkan kita ingin mengkoneksi ke tabel skripsi, ya berarti ini use ini berarti use app skripsi. Nah, ini kan lokasi model skripsinya tadi di dalam folder app gitu kan artinya. Jadi kita tinggal use saja model skripsi untuk kita akses database-nya. Nah, kemudian ini pakai object oriented. Ya, kelas skripsi controller, extend controller. Nah, ini berarti mendefinisikan objek controller untuk skripsi. Di dalamnya ada beberapa fungsi. Nah, ini function index. Ini berarti adalah controller untuk menampilkan indeks tadi. Ya, controller untuk menampilkan indeks. Ini namanya boleh terserah sih sebenarnya. Boleh indeks, boleh yang nama yang lain terserah. Tapi contohnya di sini adalah controller namanya indeks. Di dalamnya adalah statement-statement untuk menampilkan halaman view index tadi. Ya. Jadi jika ada request cari, nah ini kalau untuk melakukan pencarian nanti ya. Kalau untuk ngedit yang controller yang lainnya bisa nyontoh yang ini, yang skripsi. Ini sudah saya edit untuk pencarian. Nah ini juga untuk pencarian, tentunya karena pencariannya ke database ya, database skripsi tadi. Nah, maka kalau yang belum paham database nanti coba tanyakan ke yang sudah ambil database ya. Nah, ini pakai query, tapi bentuk query-nya agak berbeda dengan query yang database kemarin. Nah, ini pakai query, misalkan kita ingin mencari judul skripsi. Nah, ini berarti
kita buat form carinya itu ya, ada field cari, kemudian kalau ada request cari, itu kita akan masukkan ke controllernya ini, kemudian dibandingkan dengan database tabel skripsinya tadi, dicari judul yang mengandung kata kunci yang diinputkan di field carinya tadi. Nah, itu akan menampilkan hasilnya akan ditampung di variabel data skripsi ini yang nantinya akan ditampilkan di sini. Nah, di view-nya nanti akan dilempar ke view-nya nanti. Nah, jadi controller ini adalah yang mengontrol logiknya. Kalau ada tadi fitur pencarian ya berarti silakan nanti diubah-ubah di sini. Kemudian nah ini adalah untuk mengambil data-data mahasiswa. Kalau kita ingin mengambil data mahasiswa ya berarti kita akses tabel mahasiswa ya, dari model mahasiswa itu ya, tabel mahasiswa, dan kita ambil all, mengambil semua data mahasiswa. All ini adalah berarti mengambil semua data mahasiswa. Pembimbing 1 berarti mengambil semua dosen, pembimbing 2 mengambil semua data dosen, bidang juga gitu. Nah, kemudian terakhir adalah kita return ke view-nya tadi. Jadi return view-nya tadi ada di folder resource ini tadi ya. Nah, folder skripsi. Nah, maka kalau kita ingin buat view-nya redirect ke view-nya itu tadi, berarti skripsi.index. Skripsi ini adalah nama folder skripsinya ini tadi. Index itu adalah nama file indexnya ini tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin melempar beberapa data, berarti di sini ada beberapa data yang kita mau tampilkan di view-nya tadi, yaitu terkait data skripsi, mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2, bidang, dan lain sebagainya. Itu bisa dilempar seperti itu. Nah, ini contoh untuk menampilkan di dalam view-nya tadi ya, ngambil dari model, kemudian menampilkan ke view. Nah, ini jadi kelihatan di sini ya, controller itu menghubungkan antara model dengan view. Ya, ngambil datanya dari model, kemudian ditampilkan ke view. Ya, menghubungkan antara view dan database. Ya, memang kalau awal-awal memang agak rumit ya memahaminya. Karena bukan TI juga ya. Kalau TI mungkin ya cepat. Tapi kalau matematika nggak tahu berapa lama ya untuk memahaminya ya. Ini nanti bisa dikasihkan ke mahasiswa Pak yang PKL? Bisa, ini nanti saya share. Nah, ini nanti saya tanya sama ngerjakannya nanti gimana, itu yang saya share di grup itu juga terkait pakai Git itu ya. Kan lebih enak nanti kalau ngerjakannya itu dikumpulkan di dalam satu repository gitu kan. Biar nggak mencar-mencar codingannya itu. Nanti saya kasih Git-nya, nanti tinggal di-clone ke folder laptop masing-masing. Nah, itu nanti bisa di-commit itu maksudnya di-update di ininya, di Git-nya, supaya ketahuan mana yang sudah di-update, mana yang belum di-update. Gitu. Jadi bisa kerja paralel ya? Ya. Okay. Nah, ini mungkin contoh-contoh. Dikasih waktu belajar dulu kayaknya anak-anak. Ya, okay. Didengarkan dulu. Kan ini nanti direkam, bisa dibaca diulang lagi. Ya, itu contoh yang indeks. Nah, ini kan tadi sekaligus menjawab yang pertanyaannya Bu Heni itu ya. Untuk fitur cari itu sudah ada contohnya di sini, di deskripsi. Untuk pencarian, tinggal memahami ini aja. Query untuk melakukan pencarian gimana. Ini contohnya kalau pencarian berdasarkan judul. Kemudian yang ini adalah bidang ini apa ya? Nah, ini misalkan create ini. Create ini berarti menginsertkan data baru. Ini adalah fungsi untuk menambahkan data baru ke dalam sistem. Ya, nah ini berarti kita pakai model tadi ya, app skripsi create request all. Nah, ini untuk mengambil semua request ke dalam variabel skripsi. Ya, jadi semua requestnya nanti akan diambil, kemudian di save. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau pengen cepatnya ya, kalau ada request diambil semua, kemudian langsung create. Nah, ini kalau langsung ini ya, langsung diinputkan langsung semua ke dalam tabel
skripsi, ya berarti tinggal satu baris ini aja ditambah save gitu aja. Nah kemudian ini kalau kita menambahkan di kolom-kolom yang ada tambahan kolom yang lain ya, misalkan ada kolom verifikasi ID, isinya ini, ya berarti kita save lagi. Kemudian kalau, nah ini untuk upload filenya, upload file skripsi. Padahal yang skripsi kan sudah saya tampilkan upload file. Ini contoh upload filenya. Kemudian kalau nanti yang lainnya, misalkan kemarin apa yang itu upload file itu? Yang penelitian ya, kemudian sama nanti coba dicek. Berarti di bagian fungsi create-nya ini ya. Fungsi create-nya itu nanti, nah ini dicek if request has file. Nah ini berarti kalau ada inputan upload file, ini kan nanti dicek. Kalau ada inputan upload file, ya berarti dia akan mengambil request filenya itu, kemudian move. Nah, move-nya ini berarti dia akan nyimpennya ke folder public. Nah, ini di filenya itu nanti akan disimpan di folder public, files, ya, skripsi. Nah, ini filenya itu ada di sini, berarti ada satu yang. Nah, ini berarti lokasi penyimpanannya ya. Ada spesifikasi file khusus, Pak. Jadi selain PDF bisa diupload. Boleh, itu kalau mau diatur atau secara otomatis saja defaultnya kalau mau dibatasi hanya file PDF saja itu nanti pakai ini apa validasi, berarti validasi inputnya nanti bisa diambil. Kalau yang sekarang semua nggak ada validasinya ini. Semuanya berarti bisa. Usah lah, dikasih keterangan aja. Gak usah dibikin ribet, kasih keterangan aja di lamannya kan. Iya. Kalau maksimum apa ukuran file nggak ada ya? Letaknya di mana ya? Ini sih saya cek dulu. Mau get original, nggak ada ini, berarti kalau mau dicek seperti itu, ini nggak ada ketentuan besar filenya berapa, punya berapa, belum saya tambahkan. Okay. Kalau mau seperti bebas itu nanti ya? Di validasinya di request-nya ini. Jadi request-nya nanti dibuat fungsi lagi, untuk request itu divalidasi dulu, baru dikirim ke sini. Jadi sebelum masuk ke controller itu ada validasi di request-nya. Validasi dia tipenya apa, ukurannya berapa. Nggak usah sih Pak. Nggak perlu sih. Maksudnya nggak perlu dimasukkan ke sistem ini. Cukup dikasih notifikasinya aja. Di depan maksudnya di waktu ngupload itu dikasih ketentuan nguploadnya harus berapa gitu aja kan. Jadi lebih enak maksudnya. Tapi kalau yang input nakal ya bisa aja nanti dicoba-coba. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada waktu mungkin mahasiswanya mengerjakan si perpus kreatif kan bisa nyoba-nyoba nanti. Iyalah. Ya, itu contoh create inputnya. Nah ini terus contoh ini create skripsi itu, ini menampilkan form create-nya. Fungsi yang ini adalah tujuannya untuk menampilkan form create skripsinya, menampilkan form input skripsinya. Jadi ini kan menampilkan view, ya kan? Kalau view itu berarti dia menampilkan dari view-nya tadi. Kalau yang ini tadi, yang create ini kan redirect ke URL, jadi tidak menampilkan view. Jadi dia hanya mengolah datanya ini, kemudian dia setelah selesai mengolah datanya, dia akan dilempar ke URL ini, ke URL skripsi. Nah, dengan pesan sukses tadi. Nah, skripsi ini berarti ke halaman indeks awal tadi. Sukses. Nah, ini berhasil skripsi di input. Ini skripsi tadi menampilkan formnya, kemudian ini contoh fungsi hapus, gampang ya, cuma 2 ini aja, 2 baris, cuma 2 baris ini. Jadi tinggal
masih kalau 40 menit lagi cukup nggak Pak Isam? Insya Allah Bu. Oke. Saya kok nggak bisa share screen Bu? Oh iya belum saya belum. Bentar. Sudah. Nah, lanjut aja Pak, kan sambil direkam juga. Ya, lanjut. Oke, itu ya. Ini hapus seperti ini aja, contohnya gampang. Jadi DP table skripsi boleh seperti ini ya. Ini pakai objek DP, tabel skripsi, diambil tabel skripsi, where ID-nya dari sini, parameter ID, kemudian delete langsung. Udah. Jadi ngapusnya tinggal seperti itu. Kalau edit seperti ini, lupa saya sudah di update atau belum ya. Editnya sepertinya belum bisa. Oh bisa. Ini go edit skripsi ini untuk mengeditnya ini. Ini contoh fungsi editnya, silakan dilihat sendiri nanti. Kemudian, yang penting itu mengatur ininya tadi ya, URL-nya tadi seperti redirect tadi. Kan kalau sudah diolah tadi inputnya, kemudian di redirect ke skripsi ini kan. Nah itu ngaturnya adalah di bagian mana ya? Di bagian lupa saya. Roots ini, folder roots web.php. Ini yang versi Laravel 5 ya, nanti mungkin kalau versinya beda lagi. Jadi pakainya versi Laravel 5 untuk mengatur URL ininya tadi seperti ini. Nah ini berarti root utamanya adalah di sini. Jadi kalau kita akses itu cuma matematika .aj.id, kemudian / perpustakaan itu kan nama foldernya ini tadi ya, nama foldernya perpustakaan. Kemudian belakangnya perpustakaan nggak ada apa-apa lagi, itu berarti mengakses halaman utamanya. Nah ini berarti root utamanya adalah di / ini. Dia akan mengakses beranda controller index. Nah, beranda controller index itu berarti dia akan mengakses ke beranda ini. Nah ini halaman utama sistem perpustakaannya ya. Nah cuma ada fungsi index. Nah dia akan mengakses ke sini. Kemudian kalau yang lainnya tadi misalkan yang skripsi. Nah ini berarti root get / skripsi ya. Kalau di belakangnya perpustakaan kita tambahkan / skripsi, itu berarti URL ke controller skripsi index. Ya, kalau kita mau menambahkan ini semuanya kayak gini. Yang lainnya namanya skripsi. Nah ini tadi kalau kita mau hapus berarti URL-nya adalah ini, skripsi hapus. Edit skripsi ya berarti ini tadi edit skripsi dan lain sebagainya. Insert kemana ya, insert create. Ini sepertinya semuanya sudah dibuatkan URL-nya, tinggal kalau mau ngecek dilihat aja di sini di URL-nya apa. Kalau yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini diganti dengan variabel seperti tadi, hapus tadi ya. Hapus skripsi hapus / kurung kurawal ID. Nah berarti ID ini adalah dari request-nya, variabel dari request. ID berapa yang mau dihapus gitu. Jadi yang dilempar parameternya berapa, itu yang akan dihapus. Nah itu. Oke, terus apa lagi ya? Apa lagi Bu? Mungkin tentang nambah gambar Pak. Oh, nambah gambar itu berarti ngupload gitu ya. Kalau ngupload ya sama kayak tadi itu Bu, di controller. Berarti contoh kayak upload file ya. Kan ya, berarti kan karena uploadnya kan nggak terbatas file ya. Jadi gambar juga bisa. Iya, gambar bisa. Jadi
Kalau mau nambah gambar ya berarti dibuat aja fungsionalitas seperti upload ini tadi, ya kan? Kemudian lokasinya bisa ditentukan di mana, bisa diganti jangan di sini ya, biar nggak campur sama yang file skripsinya tadi, kan di mana di files image atau di mana itu. Nah terus untuk menampilkan gambarnya ya berarti nanti di sini ya di view-nya untuk menampilkan gambarnya kita ke view-nya tadi. Misalkan view, tambahkan deskripsi yang tadi, resource view skripsi detail skripsinya di sini. Misalkan mau menambahkan gambar, kalau ini berarti menambahkan skripsinya tadi, menambahkan skripsi. Nah ini file. Nah, kalau mau menampilkan skripsinya atau menampilkan gambarnya gitu ya, seperti ini aja. Pakai Ahref kan HTML ya, anak-anak pasti udah tahu. Ya, ini untuk menambahkan URL. Nah, URL-nya ini, nah ini yang beda di sininya. Untuk menambahkan URL-nya adalah ini berarti lokasinya tadi, lokasi penyimpanan gambarnya tadi diarahkan kemana. Berarti public / path-nya, kemudian di concat digabung dengan nama dari filenya tadi, itu diambil dari skripsi file. Nah, ini. Jadi diambil URL-nya seperti ini. Nah, ini otomatis dia akan nge-link ke filenya tadi. Kalau gambar ya berarti akan muncul di situ. Kalau gambar ya berarti pakai IMG ini ya. Kalau ini kan link pakai href. Kalau gambar itu di kuliah PK kemarin, kalau mau menampilkan gambar pakai tag IMG SRC sama dengan nah ini lokasi gambarnya tadi di mana. Gitu aja, Bu. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan? Jadi anak-anak. Ada yang ditanyakan nggak? Jelas apa belas ini? 12 ini kayaknya yang lain ini. Contoh yang lengkap pokoknya yang di skripsi itu ya, di view di skripsi yang sudah saya edit. Ya sebenarnya cara kerjanya paling enak buka ini sama buka websitenya gitu ya Pak Isam ya. Jadi sambil melajari code-nya, dilihat websitenya gitu. Jadi nggak apa-apa, belajar dulu. Saya kasih waktu seminggu inilah belajar dulu gitu. Nggak harus buru-buru gitu maksud saya. Nggak harus buru-buru langsung ganti-ganti. Bukunya kalau mau referensinya, bukunya saya pakai buku ini, Bu. Saya share lagi. Saya pakai buku isi Laravel ini. Yang versi 5, isi Laravelnya Laravel versi 5. Nah, di-share di grup boleh Pak nanti, bukunya? Boleh. Oke. Saya nanti kasih link Google Drive-nya. Ya. Google Drive nanti. Ini tentang penjelasan model, tapi bahasa Inggris ini, nggak apa-apa ya anak-anak. Nah kan pinter bahasa Inggris ya. Iya. Ya, mereka TOEFL-nya tinggi-tinggi Pak. Ya tinggi-tinggi kan ya. Terus mana ya yang form tadi misalkan. Nih buat form sederhana misalkan. Buat form sederhana pakai Laravel, ini view-nya dulu, buat view-nya, terus insert-nya juga di sini ada. Contohnya ini kan buat form seperti tadi. Terus ini controllernya gimana buat controller. Nah referensinya saya pakai ini. Tapi ini udah lama sih punya. Kalau ada yang terbaru ya nggak apa-apa. Kalau mau cari tutorialnya ya silakan cari di Google. Banyak kayaknya tutorial. Ini Laravel. Mulai dari Pak Isam, kalau semisal code-nya tadi diganti gitu ya, berarti kita nggak ngutek-ngutek database-nya kan ya? Database-nya ya tetap, Bu. Maksudnya ketika ganti di situ, database-nya otomatis ke-update apa gimana? Misalkan mau nambah, kita perlu nambah tabel nggak ya? Kalau yang di laman webnya itu kan perlu nambah kolom, ada nggak ya perlu nambah kolom? Kayak misalkan kita mau upload penelitian, berarti artinya kan ada satu kolom tambahan ya? Iya. Nah, itu kalau kita nambah kolom di situ,
Berarti ke database-nya langsung update ya? Berarti kita harus update dulu database-nya, Bu. Melalui PHP MyAdmin atau MySQL. Baru kemudian di modelnya gitu. Nanti di-update. Nah, misalkan di modelnya tadi, di model, misalkan model penelitian. Ini, ya kan? Nah, berarti kalau langkah pertama tadi kita update tabelnya dulu lewat PHP MyAdmin atau MySQL. Nah, kemudian di sini ditambahkan ini kan atributnya apa aja, ID, tahun, judul, laporan, proposal, dan seterusnya. Nah, kalau kita tambahkan satu kolom baru ya berarti ditambahkan lagi supaya bisa diisi kolomnya. Gitu. Tinggal update itu aja. Ya. Terus nah ini linknya, filenya file scriptnya saya share ini ya. Share-nya saya lewat ini, lewat Git. Bisa diakses di sini. Nah, di sini. Oke. Ini Git saya kemarin baru saya upload di sini. Nah, berarti kalau kerjanya pakai Git ini lebih enak sebenarnya. Tapi saya juga kurang paham juga kalau lebih detailnya tentang Git. Kalau misalkan mahasiswanya nyoba-nyoba, kan nanti Pak Isam share file tadi. Ya. Lalu nyoba-nyoba ngotak-ngatik nggak langsung berubah kan ya di webnya kan ya? Nah itu makanya ini di-clone dulu, di-copy dulu ke komputer masing-masing. Jadi link ini kan, nah ini ada, saya chat dulu di chat linknya. Itu ada ini, mana ya? Perpustakaan Mas. Nah ini, clone or download itu. Bisa di-download atau di-clone lewat Git. Kalau lewat Git ya berarti di-install dulu Git-nya di laptop. Saya nggak ada tutorial Git-nya masalahnya. Nanti silakan cari-cari tutorial install Git di laptop, kemudian bisa GIT. Git-nya GIT. Nah, GIT, GitHub. Atau Git. Nanti diinstal, kemudian di-clone, atau kalau nggak mau clone lewat Git ya berarti harus di-download terus dimasukkan tadi di folder XAMPP htdocs tadi. Nah, tapi supaya bisa kerja tim ya enaknya pakai install Git ini. Karena nanti kalau sudah install Git gitu kan, misalkan kita ngedit sesuatu di lokal laptop kita, nah kemudian kita ingin update di situ ya berarti kita tinggal nambahkan ini aja. Mana ya, upload. Nah, ini upload files di sini. Upload file atau create new file. Nah, ini kalau misalkan kita ngupdate tadi skripsi controller, nah, berarti kita upload di sini, kemudian beri catatan apa. Nah, ini kalau ini commit directly itu berarti langsung digabung jadi satu. Nah, sebaiknya pakai yang create new branch. Branch itu berarti kalau nanti ada error, nggak tahu errornya di mana itu bisa di rollback kembali lagi ke versi yang sebelum diupdate. Undo ya? Ya, diundo lah. Tapi detailnya saya juga tutorial masih belajar nih Bu, masih belajar tentang Git. Detailnya belum paham. Biasanya saya cuma nge-push gitu aja, commit, upload gitu aja. Untuk rollback-nya belum pernah nyoba saya. Jadi nanti caranya mungkin pakai ini supaya nanti filenya itu terintegrasi di satu tempat repository gitu. Saya juga nanti bisa ngakses kan. Oke, siapa? Kalau dari rencana tim Simperpusi sudah terjawab semua ya, kira-kira kebayang lah maksudnya. Ada tambahan nggak dari mahasiswa?
Oh ya, ini database-nya tadi belum saya tunjukkan. Database-nya itu saya simpan di sini ya. Kalau mau import database-nya jangan lupa diimport. Nah, ini di folder database perpustakaan mtk.sql. Ini diimport dulu di phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin itu di sini. Ini phpMyAdmin saya ada error. Jadi nanti database-nya ini tadi diimport di phpMyAdmin dulu biar connect database-nya. Itu database yang terbaru. Kalau nggak tahu kalau ada update lagi. Nah, ini ada database saya. Diimportnya nanti di sini. Nah, ini import database. Nggak tahu. phpMyAdmin saya error, jadi nggak bisa saya tunjukkan. Ya pokoknya diimport aja nanti. Jadi tahu ada bagian import ke database perpustakaan MTK namanya ya. Namanya harus sama ya, perpustakaan MTK. Ya kan, tadi namanya perpustakaan MTK. Nah, ini namanya harus ini nama database-nya. Kalau nggak sama nanti nggak connect. Oke, itu ya. Kalau yang tadi input manual itu berarti dimasukkan satu-satu lewat yang tadi saya awal kan sempat bilang ada data yang nggak cocok gitu ya Pak Isam antara penulis untuk penelitian datanya ada yang judul sama penulisnya beda antara di Google dan di Pamat. Nah itu kalau mau manual itu. Nah itu kalau mau ngupdate seperti apa? Di login dulu, nah login dulu seperti ini. Yang bisa update sepertinya admin kemarin ya. Oh, admin. Jadi kalau mahasiswa kan hanya input saja. Nah, di admin dulu. Saya belum kasih akun admin sih ke mahasiswa. Masih akun mahasiswanya aja. Untuk nyoba ngeditnya di ini aja dulu. Di lokal dulu. Biar nggak campur yang ini. Biar nggak ganti semua ya. Nah, ini misalkan yang apa tadi itu? Penelitian. Nah, ini berarti ubah, bukan ini yang salah. Ubah. Nah, kan tinggal ganti aja. Bahkan judulnya salah ya berarti diganti. Kalau penulisnya salah ya ganti. Oke. Ini kan kategori proposal, laporan, proposal. Nah, ini harusnya upload nih ya, laporan semua proposal. Tapi jangan dulu itu. Soalnya kan kapasitasnya terbatas. Kapasitas ininya servernya cuma 5 GB. Ya ada itu tadi ada kalau ada file jurnalnya kan nggak perlu proposal ya Pak Izam. Jadi sudah cukup linkkan aja. Jadi aja. cukup ini link aja, link ke mana. Jadi yang ngurangin space juga. Taruh di Google Drive, terus ini dikasih linknya. Ya, sip. Oke. Iya. Bahkan ini tadi ya, yang publikasi, ubah, deskripsi. Ini kan sudah connect ke, bahkan paper ini kan paper publikasinya. Dia berkaitan dengan penelitian apa? Misalkan penelitian yang ini, ini pengabdian ya, penelitian. Nah, kalau mau ditambahkan link yang tadi ya berarti ditambahkan satu kolom lagi ke file gitu ya. File ini dikasih linknya kemana, ke repositorinya, ke Scholar. Oke. Gitu. Ya. Nanti kita dilihat lagi lah yang memungkinkan dikerjakan 1 bulan. Ya. Kita kan harus mempelajari juga mereka. Ya, pelan-pelan aja. Oke, gimana anak-anak ini? Anak-anak saya kayak berasa punya anak 6 jadi sudah cewek bisa dipahami ya? Kelompok perpus cewek semua ya Bu? Cewek semua. Nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa sambil belajar. Namanya ini kan PKL kan magang loh sebetulnya. Saya juga belajar karena ini bukan bidang saya ini. Tapi saya belajar karena memang ya mau nggak mau kan sekarang eranya digital. Ketika keluar
ketika lulus S1 ya kita kan berhadapan seperti ini. Ya, kalau tahu akan lebih baik gitu seperti informasi-informasi begini kan. Apalagi kalau sudah pernah mengerjakan, lebih bagus lagi. Gitu. Gimana? Sudah? Gimana anak-anak? Ini saya ditinggalin ya, nggak ada suaranya, nggak ada videonya. Iya. Kemana ini Sylvia, Alfi, Ati? Screenshot buat laporan nanti. Ada pertanyaan lagi nggak? Berarti udah ya. Halo? Gimana? Berarti untuk file penelitian dosen ataupun mahasiswa itu yang menginput filenya itu dari dosen atau mahasiswa sendiri ya? Enggak, admin. Oh, admin. Mahasiswa yang input hanya untuk skripsi. Oh, untuk PKL, laporan PKL dan KKM juga admin? Admin. Nah, jadi di sini memang... Kalau PKL kayaknya mahasiswa bisa, Bu. PKL bisa ya? Iya. Atau nanti ditentukan aja siapa yang bisa. PKL nggak ada laporannya, Pak. Cuma nama mahasiswa, NIM, gitu. sama tempat. PKL. Ini ya. Nah, PKL, ini apa? PKL ini. Ya kan, cuma mitra, mahasiswa, pembimbing ya. Nah, ini yang ngisi. Oh, tapi belum ada yang upload sih. Kenapa? Oh, ini ngumpulin filenya rada berat ini, Pak. Iya, makanya. Himpun filenya, ya nggak apa-apa sih dikasih tempat dulu, nanti kalau sudah ada tinggal di-upload ya. Iya. Tapi ya butuh effort. Terus filenya juga agak besar. Ya nantilah coba dipikirkan kira-kira apa ya. Oke. Gitu. Jadi nanti saya akan minta bantuan untuk tim yang PKL di SIM Perpus ya. Untuk itu tadi kalian sudah kemarin kan sudah bagus, sudah melihat-lihat cocok nggak dengan Google Scholar, karena kita akan melakukan itu tadi, melingkan dengan ResearchGate atau Google Scholar. Jadi saya perlu cek memang sesuai atau tidak datanya. Lalu saya akan juga minta untuk bantuan untuk bisa update data gitu. Jadi kan karena data ini kan setiap tahun akan bertambah gitu ya. Jadi saya akan minta bantuan untuk update data itu. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang saya bagi aja lah. Ada yang bagian bertanggung jawab di login admin, sama ada yang bertanggung jawab di login mahasiswanya gitu aja. Sama ada yang bertanggung jawab untuk update fitur update tampilan dari lamannya gitu ya. Bisa ditangkap maksud saya? Karena diidentifikasi aja, Bu. Misalkan login mahasiswa dia bisa, misalkan dia login sebagai mahasiswa, dia bisa ngapain aja, input skripsi, input PKL, itu aja kan. Input skripsi, input PKL, apalagi ya? Edit, harusnya bisa ya, edit. Mahasiswa itu bisa ngedit ini. Skripsinya dia kan. Jadi maksudnya kalau misalkan ada yang nggak cocok gitu Pak, jadi ada yang asal gitu ya, cuma ngisi aja. Nah itu saya minta bantuan anak-anak untuk ngecek bener nggak gitu. Karena dari Mbak Rusi juga ada bentuk pendataan manual di buku terkait pengumpulan skripsi yang bentuk hard copy gitu. Jadi jangan sampai versi hardnya sama versi yang di laman web SIM Perpusnya berbeda, karena itu kan nanti ini juga akan digunakan untuk akreditasi kan ya, laman ini kan. Makanya biar kita nanti belakangnya nggak kerja terlalu banyak sambil dicicil aja gitu ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi nggak dari tim SIM Perpus atau dari tim yang lain juga boleh yang join? Nanti ini saya upload di YouTube, boleh Pak Isam? Upload aja, Bu. Ya, jadi rekamannya nanti akan saya upload di YouTube biar bisa diakses sama siapapun gitu ya, termasuk terutamanya untuk tim SIM Perpus gitu, kalau mau belajar jadi lewat situ. Nah, kalau saya rasa sebetulnya untuk diskusi akan lebih enak kalau kalian ketemuan ya, tim SIM Perpus sendiri ya, kan ada beberapa yang di Malang. Nah, kalau yang ada beberapa yang di Malang ya kan nggak lebih dari 20 orang ya, jadi bolehlah diskusi bersama-sama gitu ya, karena kalau belajar sendiri saya rasa akan mentok juga gitu. Jadi akhirnya nanti malah ditutup laptopnya gitu ya. Jadi
mending ketemuan, silahkan diskusikan untuk mempelajari yang codingan dari Pak Hisam tadi yang saya rasa poin yang cukup berat ya. Apalagi yang belum terbiasa dengan program yang ditampilkan framework PHP yang belum terbiasa dengan Laravel itu cukup berat untuk memahami. Jadi kalau kalian bisa diskusikan dalam satu tim itu akan lebih bagus dan lebih cepat untuk bisa memahami. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ke kampus juga nggak apa-apa ketemu saya. Ke kampus ketemu Pak saya. Isam sudah menyediakan waktu ketemuan di kampus tuh kalau mau ketemu loh ya. Tapi kalau misalkan mereka diskusi bisa sudah paham sih nggak masalah Pak Isam. Ya belajar mandiri lah. Pak Isam di kampus hari? Selain Selasa Kamis biasanya. Selain Selasa Kamis. Jadi kalau memang butuh ya, untuk komunikasi terkait skrip tadi, skrip Laravelnya dengan Pak Isam, bisa ke kampus janjian dulu ya, tapi ya takutnya Pak Isam kan ada keperluan lain, nggak hanya di jurusannya. Oke gitu, sudah ya. Jadi tim Simperpus sudah nggak ada masalah ya. Oke, mereka diam. Oke, ya. Jadi dipelajari dulu. Nanti Pak Isam akan upload untuk skrip, link skripnya. Ini juga, ini saya copy dulu sebentar. GitHub-nya. Oke. Ya, jadi gitu dulu. Silakan dikerjakan. Mana ya? Benang. Silakan dikerjakan sesuai yang saya arahkan kemarin ya. Jadi target saya bukan hanya mengubah fitur, tapi juga mengupdate data itu tadi ya. Sama ya banyak hal sih yang harus dikerjakan dalam 1 bulan ini. Jadi saya minta bantuan dari tim Simperpus. Oke, gitu. Terima kasih Pak Isam atas waktunya sudah mau direpotin karena saya nggak ngerti juga tentang Laravel tadi. Nanti mungkin akan saya schedulekan untuk ada agenda rutin melihat progres yang sudah dikerjakan tim Simperpus, boleh ya Pak Isam ya? Oke Bu. Ya nggak lama-lama, mungkin hanya 30-40 menit gitu. Jadi hanya untuk update progres, ada kendala apa gitu yang bisa disampaikan, lalu mungkin Pak Isam ada solusi gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya semua mahasiswa. Pak Jam, terima kasih Pak Jam. Oh ini, Pak Jam setidaknya ada judul laporannya untuk PKL. Kalau file selama ini mahasiswa tidak diminta mengumpulkan. Oke. Kalau PKL ada judul laporan, ya filenya soft copy memang tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya hard copy. Ya, Pak Jam terima kasih sudah membantu untuk merekodkan. Kalau begitu saya tutup diskusinya, bukan pelatihan juga bukan. Pengarahan dari Pak Isam. Kalau pelatihan terlalu bentar. Pengarahan dari Pak Isam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.